Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, pada pertemuan kali ini saya akan memberikan sedikit ilustrasi terkait masalah latar belakang lahirnya dinasti Bani Umayyah. Nama Daulah Umayyah itu berasal dari nama Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf, yaitu salah seorang dari pemimpin kabilah Quraisy di zaman jahiliyah. Umayyah ini senantiasa bersaing dengan pamannya yang bernama Hashim bin Abdi Manaf untuk merebut pimpinan dan kehormatan dalam masyarakat dan bangsanya. Ia memang memiliki unsur-unsur kualifikasi yang diperlukan untuk berkuasa di zaman jahiliyah itu. Karena ia berasal dari keluarga bangsawan serta mempunyai cukup kekayaan dan mempunyai 10 orang putra yang terhormat dalam masyarakat. Orang-orang yang pada waktu itu memiliki ketiga unsur tersebut di zaman jahiliyah berarti telah mempunyai jaminan untuk memperoleh kehormatan dan kekuasaan. Dalam susunan pertentangan yang sangat memuncak antara Bani Hashim dengan Bani Umayyah yang telah menelurkan perang saudara pada akhir masa Khalifah Khulafaur Rasyidin, lahirlah Daulah Umayyah di bawah pimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan dalam tahun 41 Hijriah. Perlu teman-teman ketahui bahwa Bani Umayyah itu baru masuk Islam setelah Nabi Muhammad berhasil menaklukkan kota Mekah. Pada dasarnya Bani Umayyah ini sudah sangat lama berkeinginan untuk menjadi seorang khalifah, tetapi mereka belum berani menampakkan keinginannya itu pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Barulah ketika Umar meninggal dunia, kemudian mereka menyokong atau mendukung percalonan Utsman bin Affan sebagai khalifah dalam musyawarah yang dilakukan oleh 6 seorang sahabat. Sejak saat itu Bani Umayyah mulai meletakkan dasar-dasar untuk menegakkan Khalifah Umayyah. Pada masa Utsman bin Affan, inilah Umayyah mencurahkan segala tenaga dan kemampuannya untuk memperkuat dirinya dan menjadikan daerah Syam sebagai pusat kekuasaannya. Di masa Khalifah Utsman bin Affan yang merupakan salah seorang anggota klan Bani Umayyah, Muawiyah dikukuhkan menjadi gubernur di Syria, sehingga tercapailah kekuasaan Bani Umayyah atas orang-orang Quraisy di zaman Islam. Sebagaimana pernah mereka alami pada zaman jahiliyah, ketika Khalifah Utsman terbunuh, Muawiyah masih tetap memegang kekuasaannya. Hal ini memungkinkan baginya untuk dapat berjuang terus melawan Sayyidina Ali. Perlu teman-teman ketahui, berdirinya dinasti Bani Umayyah ini dilatar belakangi oleh peristiwa tahkim pada perang sifil. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, Muawiyah bin Abi Sufyan ini beserta sejumlah sahabat yang lainnya angkat bicara di hadapan umat manusia dan mendorong mereka agar menuntut darah Utsman dari orang-orang yang telah membunuhnya. Tragedi kematian Utsman bin Affan selanjutnya dijadikan dalih untuk mewujudkan ambisinya. Muawiyah dan pengikut menuntut kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu pengganti Utsman, agar dapat menyerahkan para pembunuh Utsman kepada mereka. Karena tuntutan tersebut tidak dipenuhi oleh Sayyidina Ali, maka pihak Muawiyah menjadikan sebagai alasan untuk tidak mengakui Khalifah Ali bin Abi Thalib dan memisahkan diri dari pemerintah pusat. Langkah pertama yang diambil oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam menghadapi pembangkangan Muawiyah adalah mengutus Abdullah al-Bajali kepada Muawiyah agar bersedia mengakui dan membalasnya seperti yang dilakukan oleh gubernur-gubernur dan kaum muslimin lainnya dan tidak memisahkan diri dari pemerintah pusat. Akan tetapi Muawiyah tidak segera menjawab ajakan tersebut dengan maksud untuk memberi kesan tidak baik. Untuk menentukan sikap dalam menghadapi himbauan khalifah tersebut,
Muawiyah bermusyawarah dengan Amr bin As. Hasilnya menolak ajakan damai dan memilih mengangkat senjata memerangi pemerintah pusat. Karena kebuntuan tersebut, pecahlah pertempuran antara kedua belah pihak. Setiap hari Ali bin Abi Thalib mengirim seorang pemimpin pasukan untuk maju bertempur. Begitu juga dengan Muawiyah. Perang saudara ini terjadi pada 1 Safar tahun 37 Hijriah atau 26 sampai 28 Juli tahun 657 Masehi. Perang saudara pertama dalam sejarah peradaban Islam ini terjadi pada zaman fitnah besar. Peperangan ini berlangsung imbang sehingga kedua belah pihak setuju untuk berunding dengan ditengahi seorang juru runding. Kemudian juru runding tersebut terus bolak-balik menemui Ali dan Muawiyah. Sementara kedua belah pihak menahan diri dari pertempuran. Pertempuran dan perundingan membuat posisi Ali bin Abi Thalib melemah, tetapi tidak membuat ketegangan yang melanda kekhalifan mereda. Perang saudara antara kubu Muawiyah dan Ali akhirnya mereda. Kedua belah pihak akhirnya bertemu di meja perundingan melalui tahkim, yakni menunjukkan dua pihak yang berselisih terhadap seorang yang adil dengan tujuan agar memberi keputusan terhadap dua pihak tersebut. Peristiwa tahkim ini dimenangkan oleh pihak Muawiyah dengan mengajukan usulan kepada pihak Ali untuk kembali kepada hukum Allah. Dalam peristiwa tahkim, Ali terperdaya oleh taktik dan siasat Muawiyah yang pada akhirnya ia mengalami kekalahan secara politis. Sementara itu, Muawiyah mendapat kesempatan untuk mengangkat dirinya sebagai khalifah sekaligus sebagai seorang raja. Muawiyah mendapatkan kursi kekhalifahan pada tahun 41 Hijriah setelah Hasan bin Ali berdamai dengan dirinya karena pasca meninggalnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sebagai umat Islam membaiat Hasan sebagai penerus kepemimpinan umat Islam, namun ia menyadari kelemahannya sehingga ia berdamai dan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Sehingga tahun itu dinamakan Amul Jamaah atau tahun persatuan. Umur sistem khilafah genap 30 tahun ketika Hasan bin Ali dibaiat menjadi khalifah. Hasan bin Ali melepaskan kekhalifahan kepada Muawiyah pada bulan Rabiul Awal 41 Hijriah. Keberhasilan Muawiyah mendirikan dinasti Umayyah bukan hanya akibat dari kemenangan diplomasi di Siffin dan terbunuhnya Khalifah Ali saja. Dari sejak semula Gubernur Suriah itu memiliki basis rasional yang solid bagi landasan pembangunan politiknya di masa depan. Alasannya adalah yang pertama, dukungan yang kuat dari rakyat Suriah dan dari keluarga Bani Umayyah sendiri. Kedua, sebagai seorang administrator, Muawiyah sangat bijaksana dalam menempatkan para pembantunya pada jabatan-jabatan penting. Ketiga, Muawiyah memiliki kemampuan menonjol sebagai negarawan. Gambaran dari sifat mulia tersebut dalam diri Muawiyah setidak-tidaknya tampak dalam keputusannya yang berani memaklumkan jabatan khalifah secara turun-temurun. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa dinasti Bani Umayyah ini berkuasa selama 90 tahun. Sejak 41 Hijriah atau 661 Masehi sampai dengan 132 Hijriah atau 750 Masehi. Muawiyah bin Abi Sufyan merupakan pendiri dinasti Bani Umayyah. Ia juga khalifah pertama dari 14 khalifah Bani Umayyah. Namanya disejajarkan dengan Khulafaur Rasyidin. Bahkan kesalahannya yang mengkhianati prinsip pemilihan kepala negara oleh rakyat dapat dilupakan orang karena jasa-jasanya dan kebijaksanaan politiknya yang mengagumkan. Dengan berbagai cara Muawiyah dapat menduduki jabatan khalifah dan menjadikannya sebagai hak keturunannya. Dengan demikian Muawiyah telah mengubah sistem politik musyawarah dengan sistem monarki. Hal itu banyak didukung oleh kondisi umat Islam waktu itu. Sistem musyawarah masih terlalu maju
sehingga ajaran Nabi ini hanya dapat berjalan selama hanya dalam waktu 30 tahun, yaitu masa Khulafaur Rasyidin. Sesudah itu umat Islam belum siap. Walaupun demikian, Muawiyah termasuk orang yang berhasil memadukan sistem musyawarah dengan sistem monarki dari daulah Islamiyah dapat dikuasai karena dia banyak memperhatikan riwayat kisah raja besar sebelumnya, baik dari kalangan Arab ataupun bukan, untuk meniru dan meneladani siasat dan politik mereka dalam menghadapi pergolakan yang dihadapi. Naiknya Muawiyah sebagai khalifah menandai fase baru dalam babakan sejarah peradaban Islam yang lantas disebut sebagai era kekhalifahan Umayyah. Sistem suksesi atau penggantian pemimpin ini kenyataannya telah berubah menjadi pemerintahan dinastik yang secara normatif tidak dikenal dalam ajaran Islam yang menekankan sistem syura dalam ahli kekuasaan. Muawiyah inilah yang mengawali tradisi bagi para pelanjutnya atau bagi para era sebelumnya, yaitu seorang putra mahkota bagi anaknya, Yazid, sebagai pewaris kekuasaannya. Keluarga Bani Umayyah itu sebetulnya terdiri atas dua cabang. Jadi merekalah yang memegang jabatan khalifah itu. Cabang yang pertama ialah keluarga Harab bin Umayyah dan cabang kedua adalah keluarga Abdul Ash bin Umayyah. Kebanyakan khalifah-khalifah Bani Umayyah adalah berasal dari cabang yang kedua ini. Adapun khalifah-khalifah yang berasal dari cabang pertama hanyalah Muawiyah, putra Yazid, dan cucunya Muawiyah II. Yazid hampir tidak dapat menikmati jabatan khalifah itu karena kesulitan-kesulitan yang timbul pada masanya. Adapun Muawiyah II hanyalah beberapa dari saja menduduki singgasana. Demikianlah, walaupun Muawiyah telah berjuang dalam waktu yang begitu panjang untuk mendapatkan jabatan khalifah, namun setelah ia meninggal jabatan tersebut tidaklah tetap pada anak cucunya. Muawiyah telah berusaha dengan sepenuh tenaga agar putranya Yazid yang akan menjadi seorang khalifah.